Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di sub materi yang kedua dari materi kesejajaran, yaitu pembuktian tidak langsung. Jadi pada sebelumnya kita telah mengenal pembuktian yang kita kenal sebelumnya, yang kemarin kita lakukan itu adalah pembuktian secara langsung. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pembuktian tidak langsung. Nah, pernyataan jika P maka Q menyatakan pernyataan jika P maka Q adalah suatu implikasi, dan negasi P menyatakan negasi P. Maka pernyataan-pernyataan ini berkaitan dengan pernyataan tersebut. Yang pertama adalah implikasi, yaitu disimpulkan dengan P panah Q, ya, jika P maka Q dibacanya. Yang kedua adalah converse dari pernyataan, itu adalah kebalikannya, jika Q maka P. Kemudian inverse dari pernyataan itu adalah jika negasi P maka negasi Q. Dan yang keempat adalah kontrapositif dari pernyataan, yaitu jika negasi Q maka negasi P. Kita awali dari contoh yang paling sederhana. Ini kaitannya dengan pernyataan jika Tom tinggal di Surabaya maka ia tinggal di Jawa Timur. Ini adalah suatu pernyataan yang benar. Nah, converse dari pernyataan tersebut, jika Tom tinggal di Jawa Timur maka ia tinggal di Surabaya. Ini adalah pernyataan yang salah, ya, artinya belum tentu benar. Kemudian inverse dari pernyataan tersebut, jika Tom tinggal di Surabaya, jika Tom tidak tinggal di Surabaya, maka ia tidak tinggal di Jawa Timur. Nah, ini juga merupakan pernyataan yang salah. Dan yang keempat adalah kontrapositif, jika Tom tidak tinggal di Jawa Timur, maka ia tidak tinggal di Surabaya. Nah, pernyataan yang keempat, kontrapositif ini adalah bernilai benar, ya. Jadi dari keempat hal ini, jika pernyataan yang pertama ini adalah benar, ya, suatu pernyataan yang bernilai benar, maka converse-nya belum tentu benar. Begitu juga inverse-nya. Ya, jadi suatu pernyataan yang salah tetapi kontrapositifnya adalah juga merupakan suatu pernyataan yang bernilai benar. Nah, hal inilah yang nanti akan mendasari untuk pembuktian secara tidak langsung. Nah, pembuktian langsung itu mengacu pada pernyataan ini, kebenaran dari pernyataan implikasi, ya. Jika Tom tinggal di Surabaya, jadi jika P ini adalah bernilai benar, maka akan dibuktikan Q bernilai benar. Itu pembuktian secara langsung yang kemarin telah kita kenal, ya. Nah, untuk kontrapositif ini nanti, jika Tom tidak tinggal di Jawa Timur maka ia tidak tinggal di Surabaya, ya. Berarti jika negasi Q maka dibuktikan benar untuk negasi P. Ya, kesimpulannya adalah pernyataan jika P maka Q ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P, ya, gitu. Jadi ekuivalen, ya, jadi sama-sama benar. Suatu pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang sama, itulah ekuivalen. Nah, kita akan mengenal hukum kontraposisi ini pada logika, ya. Jadi kalau Anda telah mempelajari logika di SMA mungkin, ya, telah mengenal ini sedikit banyak, ya. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, jika si A membersihkan ruangan ini maka dia pergi ke bioskop. Ini adalah suatu pernyataan jika P maka Q. Kemudian yang kedua, si A tidak ke bioskop, maka kesimpulannya adalah si A tidak membersihkan ruangan ini, ya.
benar. Seperti itu ya kesimpulannya. Jadi kontraposisi atau hukum inferensi negatif ya. Pernyataan yang pertama, jika P maka Q, kemudian diketahui negasi Q, maka disimpulkan negasi P. Gitu. Seperti ini tadi. Ya. Jika si A membersihkan ruangan ini, berarti si A membersihkan ruangan ini itu adalah pernyataan P, maka Q-nya adalah dia pergi ke bioskop. Yang kedua, si A tidak ke bioskop, ini adalah negasi Q, kesimpulannya adalah negasi P. Si A tidak membersihkan ruangan ini. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan, perbedaan antara direct proof dan indirect proof. Ya, jadi pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung itu adalah, kalau pembuktian langsung kita mengikuti jika P maka Q, diketahui P maka disimpulkan Q, ya. Sedangkan untuk kontraposisi itu nanti diketahui pernyataan ini teoremanya ya, jika P maka Q, kemudian diketahui negasi Q, maka disimpulkannya adalah negasi P. Nanti kita lihat seperti apa contohnya. Contohnya seperti ini ya. Untuk pembuktian tidak langsung diketahui pada gambar 2.12 sinar BA tidak tegak lurus dengan sinar BD. Buktikan bahwa sudut 1 dan sudut 2 tidak saling berkomplement. Nah, untuk membuktikannya ya, maka kita menggunakan pembuktian tidak langsung. Ini pakai bahasa Inggris ya. Jadi coba saya artikan bagaimana maksudnya. Saya jelaskan bagaimana maksudnya ya. Suppose that, ya berarti andaikan. Nah, andaikan bahwa sudut 1 dan sudut 2 adalah saling berkomplement. Ingat ya, jadi untuk membuktikan pembuktian tidak langsung, tadi kan yang diketahui jika P maka Q. Kemudian negasi Q, premis yang kedua. Berarti diketahuinya P-nya adalah sudut 1 dan sudut 2 tidak P-nya adalah sinar BA tidak tegak lurus dengan sinar BD. Kemudian Q-nya adalah sudut 1 dan sudut 2 tidak saling berkomplement. Maka untuk membuktikan tidak langsung kita buat negasi Q-nya ya. Dimisalkan negasi dari Q. Nah, kebalikannya negasi itu. Jadi kalau Q-nya adalah sudut 1 dan sudut 2 tidak saling berkomplement, maka negasinya adalah notnya hilang ya. Jadi saling berkomplement. Suppose that. Nah, berarti andaikan sudut 1 dan sudut 2 saling berkomplement, apa yang terjadi kalau sudut 1 dan sudut 2 saling berkomplement? Maka besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 sama dengan 90 derajat. Karena jumlah ukuran dari dua sudut saling berkomplement adalah 90 ya. Ini dari definisi dua sudut yang saling berkomplement. Kemudian kita juga tahu bahwa besar sudut 1 ditambah besar sudut 2 sama dengan besar sudut ABD. Berdasarkan postulat penjumlahan sudut. Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan besar sudut ABD sama dengan 90 derajat berdasarkan substitusi. Ingat, ini persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Ternyata ruas kirinya sama, maka ruas kanannya sama atau bisa kita substitusikan ya. Jadi 90 derajat bisa kita substitusikan ke besar sudut ABD. Maka sudut ABD adalah sudut siku-siku ya, karena besarnya 90 derajat. Nah, selanjutnya sinar BA tegak lurus dengan sinar BD. Nah, kalau sudut ABD 90 derajat, maka sinar garis BA tegak lurus dengan sinar garis BD. Nah, tetapi ini kontradiksi ya.
Jadi kalau ini tadi saling berkomplement, kesimpulannya adalah sinar garis BA tegak lurus dengan sinar garis BD. Tentu saja ini adalah kontradiksi dengan hipotesis. Hipotesisnya BA tidak tegak lurus BD. Sinar BA tidak tegak lurus sinar BD, ya. Nah, artinya apa? Artinya permisalan kita salah, ya. Seharusnya sudut 1 dan sudut 2 tidak saling berkomplement. Dengan demikian teorema terbukti, ya. Pembuktian semacam ini disebut pembuktian secara tidak langsung, ya. Ini kebenaran dari pembuktian secara tidak langsung itu diterima dalam geometri, ya, sebagai suatu pembuktian yang sahih dalam geometri. Ini strategi pembuktiannya, ya, trik pembuktiannya untuk pembuktian tidak langsung. Untuk membuktikan bahwa pernyataan jika P maka Q, ya, maka diketahui P, buktikan Q dengan metode tidak langsung. Maka gunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, misalkan bahwa negasi Q adalah benar, ya. Jadi andaikan tadi, ya, misalkan bahwa negasi dari Q adalah benar, Q-nya dinegasikan dulu. Yang mau dibuktikan itu dinegasikan dulu, itu diandaikan benar. Kemudian ikuti langkahnya, andaikan Q ini benar, andaikan negasi Q ini benar, maka apa yang terjadi, ya. Kemudian berikan alasan dari permisalan hingga kamu menemukan suatu kontradiksi. Kontradiksinya boleh dengan yang diketahui, boleh dengan definisi, boleh kontradiksi dengan teorema, boleh dengan postulat, ya. Jadi kontradiksinya kalau contohnya tadi berdasarkan yang diketahui, maka nanti tidak menutup kemungkinan kontradiksi dengan yang lain juga. Catat bahwa permisalan itu negasi Q adalah benar. Harus dibuktikan bahwa negasi Q adalah salah, ya, sehingga kita terima bahwa Q itu haruslah suatu pernyataan yang benar, ya. Dengan demikian pembuktian telah lengkap. Ini untuk pembuktian secara tidak langsung. Nah, sekarang kita harus tahu kapan pembuktian tidak langsung itu dilakukan, ya. Jadi saya beri tipsnya. Untuk pembuktian tidak langsung itu biasanya dilakukan ketika teoremanya sudah jelas kebenarannya, ya. Jadi kebenaran teorema tersebut sudah jelas secara secara intuisi, tetapi harus dibuktikan, maka biasanya dia menggunakan pembuktian secara tidak langsung. Itu saja untuk bagian yang kedua dari pertemuan ini. Selamat mencoba. Nanti kita lanjutkan di forum diskusi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.